Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Salsa Dilla Juwita, 24 tahun hampir tewas didorong Iis Dahlia, setelah hampir jatuh dari lantai 6 rumah sakit di kota Semarang. Polisi menyebut Salsa tersebut hampir jatuh diterjun setelah didorong oleh sang ibu Iis Dahlia. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan peristiwa itu terjadi Kamis tanggal 15 Juni, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Salsa warga Banyumanik tersebut bersama 3 orang yaitu ibu dan ayah sambungnya. Check-in di kamar 602 Hotel Grand Chan di Semarang. Saat di dalam kamar, rumah sakit terjadi kesalahpahaman antara Iis Dahlia dan Salsa, kata Satrio lewat pesan singkat, Kamis 2023. Saat itu, ketika keduanya berselisih, Iis Dahlia mendekati Salsa yang lagi terbaring di kasur rumah sakit. Kemudian Iis Dahlia langsung mendorong Salsa ke arah jendela kaca hingga pecah. Pada saat Iis Dahlia duduk di pinggir tempat tidur, Salsa didekati Iis Dahlia dan Iis Dahlia mendorong Salsa ke arah kaca jendela yang ada di kamar hingga mengakibatkan kaca pecah dan Salsa terjatuh di balkon lantai 2 hingga Salsa luka parah, jelasnya. Seluruh saksi saat itu sudah langsung dimintai keterangan. Awalnya disebut Salsa ancang-ancang lari hingga menabrak jendela kaca dan jatuh. Namun tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil menguak kebenarannya, sehingga Iis Dahlia yang sedang diperiksa itu langsung ditangkap. Diwawancarai terpisah, Kapolsek Candisari Ibtu Handri Kristanto mengatakan pihaknya mendatangi lokasi setelah kejadian dan saat ini peristiwa itu ditangani oleh Polrestabes Semarang. Handri mengungkap saat itu ada 2 orang di lokasi yang mengaku datang ke rumah sakit Cipto. Hanya Tuhan yang tahu rasa sakit yang dia alami, tapi itu langsung tercermin dari ekspresi wajahnya. Di sisi lain, yang terukir hanyalah senyuman manis dan ceria bagi Salsa yang baru saja diresmikan sebagai suami istri. Pengantin wanita yang hanya ingin disebut Nyonya Satrio itu mengaku bahagia menikah dengan pria pilihannya di Kedah. Berbagi cerita, Salsa mengatakan Satrio harus melakukan akad nikah dengan posisi berbaring karena mengalami sakit parah akibat terbentur ke lantai. Menurut Satrio itu, saat kejadian suaminya sedang melakukan perjalanan dari desa di Kedah ke Kuala Lumpur, beberapa hari ini, jatuh karena didorong itu terjadi saat di rumahnya. Dia tergelincir, tulang rahimnya patah, ceritanya. Ia menyambung, Salsa memasang antena penopang di tubuhnya, itu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa duduk atau berdiri bercerita lebih lanjut. Mereka seharusnya menikah pada tanggal 4 Juli tahun 2023 mendatang di tempat keluarganya di Perak, namun pernikahan dan lokasinya diubah menjadi kediaman rumah sakit di Kedah. Petik 2. Kalau mau dilangsungkan akad nikah tanggal 15 Juni tahun 2023, kasihan dia Salsa dalam keadaan seperti itu pergi ke Perak, kata Satrio. Jadi saya coba pindah lokasi ke rumah sakit karena kami tidak mau menunda pernikahan. Artinya pesta keluarga saya minggu depan, tidak masalah, imbuhnya. Meski banyak kendala yang dihadapi, ayah sambung mengaku bersyukur karena bisa menjadi suaminya yang sudah dikenalnya selama di rumahnya hanya dengan satu kata. Salsa, saya menyempatkan diri untuk sembuh alhamdulillah, katanya lagi. Ayah sambungnya pun mengatakan bahwa ia berharap kisah pernikahannya menjadi pelajaran kepada masyarakat terutama untuk yang akan membangun rumah tangga. Saya pernah susah dan sakit, selama itu dia Salsa yang banyak menolong. Kali ini giliran saya untuk setia bersama dengannya ketika susah dan sakit, paparnya. Kisah pengantin ini menjadi perbincangan di kalangan warganet lantaran beritanya tersebar di TikTok @salsa dan telah ditonton lebih dari 2,2 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Menyaksikan kisah cinta sejati hari ini, tulisnya. Di kolom komentar rata-rata warganet kagum. Ucapannya di media sosial merupakan suatu tindakan yang jahat. Akan tetapi di sisi lain Salsa menyebut kalau dirinya tidak membongkar kebusukan sang ayah sambung, maka semuanya akan lebih kacau lagi ke depannya.
Tujuan lain Salsa berniat membongkarnya adalah agar kedepannya tidak ada lagi laki-laki yang berani selingkuh di belakang istrinya. Banyak hal yang gue lakuin dari dulu, kalau emang niat gue jahat ini semua gue lakukan buat kebaikan rumah tangganya, Mama, kata Salsa seperti dikutip di sway.id dari Instagram Stories-nya pada Sabtu. Agar tidak ada Salsa yang 1, 2, dan seterusnya. Dan dia tidak berani dengan LC dan hobi pijetnya itu, sambungnya. Kemudian Salsa menantang si ayah sambungnya, apakah ia sekarang berani melakukan tindak perselingkuhan itu lagi dengan adanya kesaksian Salsa, maka disebut bertujuan untuk membuat Satrio kapok dengan perbuatan salah yang pernah diperbuatnya. Coba sekarang berani nggak dia? Itu gunanya kesaksian gue karena tidak dapat dipungkiri itu terjadi. Namun, Salsa secara sadar juga mengakui bahwasannya perbuatan yang pernah ia lakukan itu memang seluruhnya salah dan tidak dapat dibenarkan juga. Meski kesalahannya pasti tidak akan bisa setan dari inisial Satrio ini karena adanya keperluan kerjaan. Mulai dari urusan pekerjaan itu, Salsa pun mengakui bahwa perlahan-lahan ia semakin dekat hubungannya dengan si ayah sambung. Sampai pada akhirnya, nafsu terlarang, itu tak dapat lagi terhindari oleh Salsa dan juga Satrio. Awalnya gue tidak mau, kan gue udah menjelaskan tapi ada urusan kerjaan dan namanya emang salah gue, dan memang gue akuin gue bodoh. Dan bukan bodoh aja emang gue salahin diri gue, ucap Salsa, seperti dikutip di sway.id dari tayangan Instagram Stories pada Sabtu, Rabu tanggal 14 Juni. Wanita berusia 24 tahun itu akhirnya menyalahkan dirinya sendiri lantaran sudah melakukan perbuatan yang sangat terlarang itu. Meski begitu, Salsa tidak bisa melakukan tindakan lain lagi karena menyesal pun akan percuma. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur dan tak ada yang bisa diperbaiki. Gue menyalahin diri gue kenapa gue mau, karena mungkin waktu itu ada kerjaan dan namanya cewek kalau dibaikin pasti luluh juga, pungkas Salsa. Tapi itu adalah kebodohan gua yang gue akuin gue salah menangis pun percuma, mau bunuh diri pun tidak bisa menghapus masa lalu gue makanya gue akan menjadikan masa lalu gua sebagai kesaksian agar nanti kedepannya tidak akan ada lagi orang-orang yang seperti gua dan tidak ada lagi istri-istri yang menjadi korban kesetiaan, tuturnya menambahkan. Terakhir, Salsa percaya bahwa Tuhan Maha Adil dan semua perilaku jahat pria inisial Satrio itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Karena percayalah, Tuhan itu Maha Adil, semua akan kebongkar pada saatnya. Itu menyakitkan dan gua minta maaf sekali lagi kepada semua pihak, tutupnya sebelumnya. Salsa menantang ayah sambungnya inisial Satrio yang sudah menjadikannya simpanan selama bertahun-tahun. Tantangan yang dimaksud